Jadi di kalimat 9, ini kalimat 9 cara kedua, kemudian di kalimat kalimat 12. Nah, kira-kira di kalimat 12, ini kalimat 12, berdasarkan pengalaman sebelumnya memang tak ada negara yang mirip Indonesia. Ada yang keliru nggak? Penulisan apa yang keliru di kalimat yang ini? Penulisan kata, ingat yang penulisan geografis itu ya, jika diikuti dengan nama daerahnya, dikapitalkan. Kalau tidak mengikuti atau merujuk kepada nama daerah tertentu, tidak perlu dikapitalkan. Misalnya Kota Serang, K-nya kapital, S-nya kapital. Tapi kalau hanya kota saja, perpindahan penduduk dari desa ke kota, D-nya kecil, K-nya juga kecil, karena tidak merujuk kepada desa tertentu, tidak merujuk kepada kota tertentu. Misalnya ia pindah dari desa Cihara, teman-teman tidak familiar dengan nama desa saya, desa Cihara di Lebak. Desa apa ya? Desa apa ya? Kecamatan lah, Kecamatan Cisarua, misalnya Bogor ya. Pindah dari Kecamatan Cisarua, K-nya kapital, C-nya kapital, ke Kota Serang, K-nya kapital, S-nya kapital, begitu. Ini ada yang tidak merujuk. Yang mana? Kata apa yang tidak merujuk, tetapi dikapitalkan? Kata apa? Kata negara, betul, kata negara. Ini ya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, memang tak ada negara yang mirip Indonesia yang melakukannya sehingga tak mudah mengadopsinya begitu saja. Ini negara tidak merujuk kepada negara apapun. Misalnya kalau di sini tertulisnya negara Thailand, negara Jepang, negara Cina harus dikapitalkan. Ini tidak merujuk pada negara apapun, jadi kecil saja. Begitu ya. Jadi nomor 5 itu jawabannya B. Sekarang, kesalahan tanda baca pada teks tersebut terdapat pada kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat mana? 1, 2, 3, 4, 5. Satu, ini koma, tanda baca koma 1, 2, 3, 4, 5. Di kalimat 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini, mana yang seharusnya tidak ada tanda baca koma di situ? Di kalimat yang mana? 1, 2, 3, 4 atau 5? Cakap, pintar. Yang A ya. Ini tidak perlu ada koma. Dengan pengalaman pergaulan internasional kadang terbesit dalam pikiran saya kapan kurs rupiah menjadi sederhana. Misalnya $1 AS ekuivalen dengan 10 atau bukan satu. Tuh ya. Selanjutnya, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf 3 termasuk ke dalam A, B, C, D, atau E. Paragraf 3. Paragraf tiga itu di sini. Ini ya. Campuran deduktif atau induktif? Satu. Yang ini. A, B, C, D, atau E. Kalimat utama. Ada argumentasi bahwa umumnya negara yang melakukan redenominasi adalah negara yang bermasalah dengan inflasi tinggi, bahkan hiperinflasi. Sementara itu, di Indonesia inflasi sekarang justru rendah. Menurut saya, kedua kondisi ini tidak bertolak belakang. Jadi, negara yang inflasinya besar ataupun kecil bisa saja melakukan redenominasi. Nah, ini kalimat simpulan karena ada kata jadi dengan demikian karena itu oleh sebab itu ini kalimat simpulan. Kalau teman-teman mana kali
kalimat simpulan dalam paragraf itu. Kalimat simpulannya ada di sini. Tapi ini juga mewakili eh, pertanyaan di sini. Kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Berarti apa? Deduktif atau induktif yang ada di akhir? Ingat nggak? Deduktif atau induktif yang ada di akhir? Kalimat utamanya ada di akhir. Induktif. Benar. Nah, sekarang diisi dulu coba 8 sampai 10. Silakan. Saya mau ke toilet sebentar. Ini 8, 9, 10.